mendingan berhenti jadi patih daripada disuruh ngambil Warasuti Ragen. Wah, kecil nyali bener. Jadi nggak sanggup. Maaf Kanjeng Gusti, ora sanggup. Baik, kalau gitu mana anak buah Rama? Nyatanya Jan Menijan, coba datang di hadapan Kanjeng Gusti. Ya, siap Kanjeng Gusti. Ada tugas yang penting yang bakal dijalankan pada diri sampean. Datan niratang ngademang hampura diri kaula. Duduk. Pangeran duduk patih. Datan niratang ngademang salendra salin sumawa. Ada apa Kanjeng Gusti panggil Jan Menijan begini? Bisa dibawa secara musyawarah, Warasuti Ragen istrinya Ki Lurah Semar Badranaya. Umpama nggak bisa dibawa cara musyawarah, culik rebut Warasuti Ragen dari tangan Ki Lurah Semar Badranaya, bawa pasukan yang sebanyak-banyak. Baik, kalau gitu saya permisi dari hadapan Kanjeng Gusti. Taunya kebawa nyatanya Warasuti Ragen di hadapan Kanjeng Gusti Sinun Prabu. Segera. Pangeran tenang, Warasuti Ragen menjadi tanggung jawab diri kaula. Ya cuma Senopati yang saya percaya bisa membawa Warasuti Ragen. Pasti Pak. Diri sampean juga Pati jangan enak tenang, bantu jaga keamanan ini negara. Baik Kanjeng Gusti. Sebelumnya maafin saya karena saya nggak apa-apa, nggak jadi soal, nggak jadi. Mari kita berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya Warasuti Ragen bisa ke bawah ini ke negara Tawanggatung. Mangga Rama musik ke bawah, mudah-mudahan. Baja balat raju gunung ombak segara ting klenting mungil kumpul. Siap. Atas tugas dari Kanjeng Gusti, semua harus berangkat ke Tegal Karangtumaritis. Siap. Ada yang nyaring bener ini teh. Seluruh baja balan udah siap. Kapan kira-kira kita berangkat Kakang? Ayo, hari ini langsung kita menuju ke Tegal Karangtumaritis. Atas pimpinan dari Senopati Jan Menijan. Bisa diajak musyawarah, kita bawa musyawarah. Nggak bisa kita hancurin Tegal Karangtumaritis, kita rebut Warasuti Ragen. Ratu Karang Pucuk Umur, Ratu Karang Pucuk Umur, Leongan
Sile tulung aja bangsa, sile tulung aja bangsa. Buru-buru gede nih. Ono kuring paridaraki, kumaha wajayana. Manyamalan nanyung ngono ngomak nyengalan ning lanteng mungil manyu. Manyu muluk 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 muluk. Kumaha wajayana. Monokuri Pak Ismail Jati Asih abdi kesayang Licin kirain kirain gak licin. Kesenian kabudayaan majengkeun seni kabungan ayeuna mamang saman ayeuna enggak rame nana yang kakana hiburan di rombongan asain pasar Kocapi bangsain ada lain-lain asain pasar Kocapi daunawe baca berem ditawuran keserangan bagus tawaran kumalar di pawanan pokoknya jadi pantran Pak Ismail deui bageus ulangnya kawan sebab teu Pak Ismail Widi Pangeran anjing liar gini anjing ada tibang minum kopi pahit mabok anjing alut-alutan baja balat negara tawang gantungan biar hujan gak berhenti-berhenti juga ayo aja jalan terus demang tugas belum diceritakan sampai kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilura Semar Badranaya deda putranya cepot dawala nalagari jang Hai anak bapak cepot dawala mana jang udah bilangin jangan banyak tidur yang biasanya cuaca kayak gini tesok kayak kejadian jangan gini waspada mah penting reng dipanggil sama bapak reng ada apa sih itu aki-aki panggil orang tua mah jangan begitu reng jadi emang bapak ngejual kuburan itu mau dipindahin doraka reng kuburan dijual pot aya naon daun kedios ya ulah cicing wae tadi sahur ojong bapak atuh mangga atuh lembur sikur sisi gunung
dibilangin mana anak bapak. Tegal gorong Pak Ismail Abu Bakar Tegal gorawana desa karang tomaritis kenengan desa karang tomaritis Ayah, ada apa ayah memanggil Ananda? Ketinggian itu teh omongan. Duduk, duduk. Aya naon abah diuk heula jang diuk Padumokan anu matu Lurah Semar badan aya gedengan apa na yoyo Lurah Semar badan aya didinya riong polo Semar para putra set man yang namanya hidup di alam dunia mah kita hiburan mah penting man. Sebab kalau kita hiburan pusing jadi hilang, aturan cepat tua jadi rada lamaan tuanya mah. Hidup mah jangan serius. Sebab kalau nurutin pusing mah boro-boro kita yang kaya ge kalau nurutin pusing mah moal berhenti pusing mah. Nah, ada apa Pak? Duduk jang duduk. Rasa bapak teh gak enak ini teh perasa. Da terus serang ajeman mau dikasih tahu anak-anak bapak gareng cepot maupun dawal. Yang namanya suasana kayak gini kita jangan keenakan nama suasana, waspada mah penting. Sebab kejahatan mah kadang-kadang lihat situasi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Da waspada mah penting ya. Yang kedua mau bapak kasih tahu buat anak-anak bapak yang namanya hidup di alam dunia yang penting mah kita bersyukur. Sebab dengan rasa syukur dengan yang kita punya hidup terasa indah, hidup terasa bahagia. Dari apa sebab? Yang namanya dunia bukan jaminan hidup kita bahagia, harta bukan jaminan hidup kita jadi tenang, pangkat tinggi juga bukan jaminan hidup kita bisa jadi bahagia. Hah? Hidup bisa terasa bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Terutama sehat yang paling penting juga kita doain buat ibu Saibul Hajat yang kurang sehat biar sehat aja. Biar diangkat penyakitnya, biar waras seperti biasanya. Ada kabarnya makanya itu temu pada berangkat haji. Biar bisa ke tanah suci bareng-bareng gitu.
Hah? Yang nonton juga biar pada sehat, pajaknya juga biar pada sehat, semuanya aja kita pada sehat. Pajak kok kalau bisa mah tahun ini suruh pada berangkat. Sebab pajak juga mudah-mudahan tahun depan mah udah pada berangkat. Iya. Hah? Udah mesen tiket udah. Udah pada berangkat. Iya mesen tiket naik Garuda. Berangkat haji. Yang penting mah kita niat dulu, Mat. Kalau kita memang ada niat, juga ada panggilan dari Yang Maha Kuasa, mah biasanya ada aja jalannya. Pernah Uwa punya teman yang ini mah cerita Uwa sendiri. Teman Uwa teh tukang nyerpis TV, tukang nyerpis radio, itu teh nyerpis kalau kagak ada anggur mual mau nyerpis. Tuh. Jadi kalau nyerpis teh kudu ada anggur sebotol. Dari kecil apa udah berumah tangga teh boro-boro sifatnya apa ngaji sholat ge kagak. Temen Uwa itu teh. Tapi karena memang Allah ngasih hidayah, Allah ngangkat derajatnya, ngedadak adanya ngeberangkatin haji. Tuh. Yang penting kita punya niat, kita punya rencana. Setelah kita ada niat, kita nyari syariatnya. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya mah tetap kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang Maha Kuasa. Tas udah berat-berat banget masih nanyain kue. Tas udah penuh sama jeruk sama pisang masih nanyain kue, nanyain kue. Alasannya pisang masa pisang sesisir buat burung atuh modar itu teh burung. Bermanuk sana di imah. Pisang buat manuk, jeruk buat manuk. Apa besok juga biasanya kalau ada nasi goreng buat manuk. Juga di samping kita para nayaga, para penonton Saibul Hajat juga kedua mempelai juga mana rupanya malam ini teh kita teh di center. Kita teh diterkam. Buat yang minta lagu, yang nyawer, yang hiburan, kita tunggu aja nanti kasetnya. Buat dokumen kita, nanti kita umpama nanti kita udah punya kasetnya, bari merem melek di rumah kita setel, bari tiduran disebutin sinden. Apa nasain anu bager, apa na Agus anu bager. Pak hidup juga ada aja, sehat biar sehat. Itu teh dari zaman orang tua kita Pak hidup teh. Ancu, Bang Ali, semuanya pada sehat ya Jang. Kita dengerin nanti bari tiduran, bari meremelek umpama nanti kasetnya udah ada kita setel deh. Keenakan bari meremelek, nggak taunya emaknya bocah udah ngeliatin, tau-taunya dijeguk gimana. Temannya kopi pahit. Tadi dibilang panama yang namanya hidup mah yang penting mah kita bersyukur, yang penting mah kita nikmatin. Yang kedua paling utamanya mah sehat. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya yang patut kita syukurin. Sebanyak kuasa teh udah janji, apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur, maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji yang Maha Kuasa, bukan janji tukang gendang yang gampang ngampul, bukan janji tukang kenong yang gampang sama ingkar. Janji yang Maha Kuasa mah pasti ya. Juga
anak-anak bapak adanya ini di Tegal Karangtumaritis, kita jangan enak tenang. Tadi bapak bilang sedikit banyak rasa orang tua bakal ada gara-gara, bakal ada kejadian ini teh di Tegal Karangtumaritis. Banyak yatim buruk sekali ya. Ya kalau kata saya mah firasat bapak bohong pak, bisa dibilang bohong. Nah sekarang kita kudu waspada, katanya kudu ada kejadian. Umpama di Tegal Karangtumaritis ada maling, mau nyolong apaan? Apanya mau dibawa? Ada juga apaan, bapak punya ayam, itu juga tibang ayam terlepas boleh nemu di kebun. Kayak orang-orang punya motor, punya TV bagus, ada yang dicolong. Masuk ke Tegal Karangtumaritis mah pak maling dipengong. Yang namanya orang jahat mereng nggak kudu barang aja. Pak kata dia punya niat jahat buat diri kita, pan paling nggak yang namanya harta kita nggak punya juga murun badan kita mah ada. Pan orang mah kadang-kadang boro-boro sifatnya kita kaya, kita susah ya ada juga yang sirik sama kita. Manusia memang begitu dari sononya. Kita susah, kadang-kadang kita dikatain, kita kaya, kita disirikin. Ya, cuman buat diri gua yang penting mah kita jalanin aja hidup kita, iman. Yang penting mah kita sehat. Yang penting mah kita ketemu sama makan juga. Coba kalau kita liatin di mana-mana, Mankarang mah kejadian banjir di mana-mana. Musibah di mana-mana yang lagi rame karang virus corona. Tuh, mula-mulanya itu teh virus adanya di negeri Cina. Sekarang mau dinyebar kemana-mana. Apa kuat orang yang mau umroh ke kuat gagal. Ada yang udah naik kapal kuat balik lagi. Nah itu teh yang disebut rencana yang maha kuasa. Boro-boro sifatnya kita nggak punya duit, kalaupun kita punya duit, kalau katanya maha kuasa kudu gagal, ada aja jalannya man. Ada aja sebabnya. Jangan kita punya pikiran sombong, gua apa yang kagak bisa, gua mau ini punya itu punya, duit gua banyak. Jangan punya pikiran ke situ. Banda mah harta bukan segala-galanya. Kadang-kadang nggak ada halangan dari penyakit, kadang-kadang umur, ya mana ada orang yang giliran berangkat tahu-tahu umurnya yang diambil yang kuasa. Ada orang yang karang masih kongkok, masih bisa ngobrol, tahu-tahu besok dah udah ada kabar innalillahi. Ada yang sakit apa yang engkek-engkekan, tahu-tahu yang waras yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, bocah kecil mati, udah gede mati. Mati enggak mandang umur, enggak mandang sakit. Sebab mati mah penyakit keturunan. Siapa juga bakal mati. Tadi kita bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Selagi kita masih hidup, kalau bisa mati juga kudu kita pikirin. Sebab apa? Sebab matinya manusia enggak kayak matinya binatang. Binatang mati paling juga hancur dimakan tanah, tapi manusia mati bakal dihidupkan di hadapan yang maha kuasa. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ya man, yang namanya manusia mapan ada dua tempat, ada yang disebut tempat sorga, ada yang ditemput tempat neraka. Kalau bisa mah matinya kita di tempat sononya nemuin namanya yang disebut surga, supaya bisa ketemu sama surga dari karang.
kita dandanin perbuatan kita dandanin akhlak kita deketin diri kita yang disebut ibadah. Dan ibadah mah penting sebab apa? Buat bekal kita. Ya, apalagi kita umur udah tua meman, bukan berarti kalau udah tua teh kita mati, belum tentu. Pan tadi kita bilang muda kalau mau mati memati. Tapi selagi kita dikasih kesempatan umur namanya Maha Kuasa, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita nggak boleh hiburan. Hiburan mah boleh. Sebab apa? Yang namanya hiburan dengan seni, hidup bakal terasa indah. Boleh-boleh saja. Cuman jangan tibang inget sama hiburan, ibadah juga penting. Sebab dengan ibadah, dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Yang paling penting mah ilmu. Sebab ibadah tanpa ada ilmu, ibadah kita pahalanya bakal berkurang. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tuh, sebab yang bakal nolong kita di tempat mati teh bukan bini kita. Bini mah paling nangis seukur kita mujur ngalor. Nangis goglepakan, waduh bapak lu. Ntar aja. Orang-orang udah pulang ya, dia mau pura-pura nyumin tanah kuburan. Apa kuat bacotnya tanah mulu man. Tuh. Dapat aja 7 hari, 40 hari. Udah pelantar, pelintirnya nggak biasanya nggak make gencu. Yang biasanya nggak make bedak. Kadang-kadang mau belum 7 hari dia udah utang bedak. Minyak wangi. Ngedadak. Ya karena emang nggak ada yang ngusahain kuat beli gerobakan dagang kopi. Yang nggak bisa, nggak punya modal ngedadak, yang biasanya nggak kenal sanggar, nongkrong yang jadi sanggar. Yang namanya orang usaha mah boleh, usaha apa aja boleh. Sebab laki kita yang udah mati bukan berarti kita nggak sayang man. Ngapain mikirin yang udah mati? Yang udah mati jangan kita pikirin, kewajiban kita ngedoain orang yang udah nggak ada. Kita kirimin doa, apalagi orang tua kita mah penting buat kita jadi anak ngedoain orang tua kita. Ya man. Dosa-dosa orang tua kita kalau kita kirimin doa di alam dunia, selagi kita habis sholat doain orang tua kita, aturan diseksa jadi kagak diseksa, aturan diseksa diringankan siksanya iman. Itu teh kewajiban anak. Jangan kayak si Saman mah kalau datang ke kuburan bapaknya rame-rame bawa nasi, bawa kakak, sejak bawa tikar sama petasan ongkoh. Ntar be bukan didoain orang tuanya, habis pada makan nabuin petasan. Emang anak pikirannya langka. Lah kalau bapaknya hidup dimatiin ya. Lah di kuburan ditabuin petasan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup ya man. Kewajiban kita bukan berarti kita ngebales selagi orang tua kita ngurusin dari kecil apa kita gede, dari lengoh apa udah punya keluarga, bukan yang kayak utang membayar utang dan mual kebayar. Kalau emang dibaratkan utang juga jasa-jasa orang tua sama diri kita memang. Kalau hitung-hitungan memual kebayar, sebab yang namanya orang tua kebanyakan ngasih ke anak teh ikhlas, tapi kalau anak ngasih ke orang tua lon tentu. Contohnya Bang Ali ngadain acara gini, ini teh bukan lagi kebanyakan duit, bukan lagi sombong, dia tahu ini teh musim hujan. Saking apa tetap diadakan acara kayak gini, saking anaknya teh supaya bahagia di hari pernikahannya, supaya semangat nantinya. Dulu gua lagi nikah, lagi kawinan, ditanggapin wayang lana rame banget. Sama sindennya memakan mulu pisang seapa ge habis. Tuh
keingetan itu teh anaknya. Masa keingetan lu kamu masuk ke kamera mah. Komo masuk kamera mah pemodar tuh kamera masih ada. Ada bayangannya. Jangan nyebut-nyebut ledek man. Busut. Musim hujan begini antar kalau nyunatin gue nanggap wayang lana lagi, wayang yang lain mau belum nentu hujan begini main. Wayang lana mau hujan ya main terus. Lagi berhentinya juga belum nentu jam 3 ini mah. Tuh jam 12 nya berhenti. Namanya hiburan. Tuh coba ngadain acara kayak gini apa modalnya sedikit. Zaman sekarang mau undangan penual dapat undangan 300 perak, paling gak yang 1.500, kalau ada 1.000, kalau ada 2.000, kalau ngundangnya 15.000 lembar, coba berapa duit. Tukang masak belum masak tadi ada segala gado-gado, ada segala ikan ayam, ada segala mie, ada teyoy, ada daging. Cuma Nunu doang yang dapat daging, kita mah enggak. Kata Nunu, lah enakan belakangan ini ada dagingnya. Itu yang disebut kewenean. Tukang masak berapa duit tuh ya, untung aja wayang mah kita orang kenal ongko, temen ongko dari zaman dulu. Ini mah man bicaranya kayak ngebel doang, gak manjarin pisan man. Ini mah butuh tenang sih. Sekarang mah zaman HP. Udah ngeri bah yang tadi air pada tumpah bah. Cuman hati-hati man, tadi pulung lagi beresin air sajen tublek abis pisan. Tenang. Kita biar sama temen juga wayang 7 juta meman udah disiapin. Pokoknya asal wayang berhenti siap. Maksudnya siap. Yang penting mah kita pada sehat. Saking itu teh buat anak. Habis juta-jutaan yang namanya orang tua mah ada nanti perhitungan ke anak. Mana duit mulangin bekas kriaan dulu ngurusin lu, nggak ada. Orang tua mau ikhlas aja, udah seneng aja. Yang namanya anak mapan kadang-kadang kalau minjem sama orang tua boro-boro 100-200 ribu apa jutaan, tiba ada minjemnya doang. Ganti mah moal, Pak minjem duit 1 juta Pak, saya ada kegiatan mau syuting ini Pak di sono nih, modalnya nggak ada. Sono ini mah habis syuting udah nggak keingetan. Yang namanya orang tua apa dendam sama anak, kagak ada. Ntar mah anak itu yang 1 juta belum bayar ke sono ini meminjam, kalau ada dibagi. Coba kalau anak orang tua minjem duit boro-boro jutaan apa 200 ribu apa modar, itu teh masih keingetan tuh. Itu tuh apalagi kalau punya anaknya nanti nih, begitu berumah tangga punya anak, berarti kita cucu kita tuh. Anak kita kerja, bininya kerja, udah tua kita ngomong cucu, ngurusin cucu. Kalau cucunya kecil, kalau cucunya yang 2-3 tahun mah nggak berhenti jajan. Begitu dia kerja aja bapaknya, Pak nih buat jajan anak saya goceng ya. Habis jajan pe 15 ribu, ntar be begitu pada habis gajian tuh pura-pura budek dah. Kagak. Apa yang namanya orang tua istilahnya sama anak dendam, kagak ada. Tuh anakku aja gua rumahin, gua beliin motor, sekarang manjak ke dangdut. Wayang udah gak diikutin. Tapi segitu berhasil kan tuh? Segitu ge alhamdulillah, anak kita masih bisa usaha, anak kita masih sehat. Gitunya mah anak mah udah gede, anak berumah tangga mendingan marah sama orang tua mah.
Sebab apa? Kalau anak udah berumah tangga nggak marah sama orang tua, belanjanya ke dapur orang tua mulu, nyendok sayur, nyendok nasi. Tuh. Kadang-kadang bawa tamu ongko. Iya. Segitu ge alhamdulillah. Belum kelar Kilora Semar Badranaya musyawarah di hadapan putranya sampainya rombongan dari negara Tawang Gantungan. Wong Tegal Karang Tumaritis, jangan enak tenang mana Kilora Semar Badranaya. Udah jangan pakai musyawarah Kang, langsung aja kita bawa Warasuti Ragen, lakinya marah kita tekuk aja batang lehernya. Orang ada yang sombong mat, laki orang batang lehernya mau ditekuk. Ayo mundur anak, mundur. Rombongannya banyak bener Pak. Mudah-mudahan tibang omongannya aja yang kasar, tapi niatnya mau ngasih milik rezeki. Saya lihat dulu Pak. Kalau jauh seperti belah suka duduk dulu Kang Cepot. Batan jalmeno sabar tong tosna mulus rahayu Butiris peranjang beti Allah orang di koran abang titis tulis diri tongkarang habis sorangan. Mana yang namanya Semar? Ini juragan duduk. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Golenda serta bangla yakin surat suci oh herang dipamindangan herang kersanamu asih melar di pawenangan pokoknya jadi mana yang namanya nyeman? Ada, duduk. Hah? Ini juragan. Yang namanya nyeman? Ini. Nyebutnya juga ceman. Hidungnya bindang. disangka sangkut merela sehoreng daun maturi bininya yang mana bininya? Duduk dulu. Geneng tibang ada lakinya aja. Duduk. Duduk. Setan pating puringa ya pating puringa adanya ini rombongan para buta denawa, kayaknya mebuta bukan buta denawa utan, ini teh buta denawa kerajaan. Asalmu asal dari mana, juga maksud tujuan apa datangnya ini ke Tegal Karang Tumaritis.
Jadi adanya aku asal dari negara Tawang Gantungan bener ini Tegal Karang Tumaritis nggak salah. Bener Semar teh punya bini namanya Warasuti Ragen nggak salah. Nganyalah emang ini nyengin nyali nyengin nunyu ini nyaman ai nama mana yang namanya malah nyunilangan ada dia mah di dalam asal gini hari gini mah udah mulain repot ngirisin bawang. Asal gini hari gini udah mulain repot ngangetin takut nanti panjak lapar. Nyuluk ngual apaan? Nyuluk ngual suruh keluar nih nyelah nganan nyungul ngani nyelah ngan walajut nilangin mangal ni minah nyemal mangan ni munun busut apaan nih nyelah ngan walajut nilangin anu nyungul nyemal mangal ni munun apa rek le tahu diserahkan Warasuti Ragen syukur Semar bakal dibunuh menyun ngini nganu nengani mial ngayang ini ngiminya nyanyi lah ilok ngomong bidang pakai segala nyanyi langun nangnut nggak ngerti melondong malah. Lagu apa coba? Ngoyang dompret. Set goyang dompret. Coba. Ngoyang dompret, ngoyang dompret. Lah enak bener. Ngoyang dompret, ngoyang dompret. Mang nyeman maling lah bukan begitu rapnya. Ya namanya orang bindeng. Mang Semar paling ganteng maling ini kan di center man nyaya nyunga amang nyunga nyengal udah dah enggak resep ning anu nyungas minyak apa ning anu nyungas sertikantun tugas coba nyalek maling menging udah dah mendingan lu nyari ciput nanti gue nyengetengin nyulangan emang udah jadi ada apa pakai segala nanyain Warasuti Ragen diserahkan atuh Warasuti Ragen syukur gak diserahkan mau diambil pada diri aku aduh ayah anak bapak cepot tawala nalagareng jak kalau gitu pirasat bapak teh gak salah
ini teh bakal jadi gangguan di Tegal Karang Tumaritis. Bapak percaya anak bisa ngebela orang tua, anak bisa ngebantu keadaan orang tua. Kasih wah kurang ajar, udah jelek tampangnya, jelek perbuatannya. Nges ulah seueur ngomong maneh. Ayeuna mah urang usir we secara paksa, ibu tadenawa edan sugan ieu teh. Heueuh mani songong ka kolot urang. Manin teu aya hargaanna pisan, abah teh di mata ieu teh anjeunna Minang Kaning ayeuna teh. Kalau kata gue mah daripada Minang Kaning mendingan Minang Katuk. Enak di sayur, duh lah. Jadi moal diserahin, moal. Kalau gitu yang lain mundur dah. Biarin saya ngadepin, tibang potongan kayak gini mah boro-boro saya lawan serius, saya lawan bari melengke moal leleh. Taunya ke bawah waras sutirage mundur. Hati-hati, mundur, udah mundur. Berantem malam ini mah bagian saya aja, yang lain mau tidur-tidur, mau nggak dapat bagian taruh tidur ke. Tenang aja, ini mah malam ini mah masih utuh. Bagian biar saja tumpah ke mual dikurangin, mundur udah mundur. Jadi belum ada pajarnya, belum ini mah belum. Berarti masih gede hati, aduh. Mundur nih, jadi bukannya mundur. Kita meninjulu munun, ninjulu manyu. Iya udah mundur. Manonali minyak manonali. Udah mundur, mual rame ini mundur. Ngemang molet manyaman yang ngemang ne aloyan monis molek manyaman aloyan. Lagu apa pakai aroyan? Sabar gledek bener. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pemak. Kayaknya koyo teh bukan kawan. Ereng, kita sikat aja di buta denawa. Langkang. Sialan bener. Datang teh bukan bawain rezeki, bawain penyakit si bangsat.
John dilawan. Ini mau pakai lama-lama, ini lagi musim hujan begini. Hajar aja udah. Pengennya buru-buru terus. Ketakutan. Reng, masih ada temennya yang lain. Beres sampai. Apa ini? Nomat Amut. Hah? Nomat. Ya udah mundur. Amut. Halan jangan yang gunung ini menglawan yang ngayang itu. Nomat mundur. Amut. Dia memanggilin tomat lah itu. Nomat. Macem-macem anak buah. Jangan lagi tibang 1 lawan 1. 3 anak Semar lawan aku sekaligus mualit, tinggal mundur pada diri aku. Mundur maneh akang hayang nyaho nalagare. Hajar terus bos, hajar. Bagaimana
nggak sangka saya kudu nggak kuat ngelawan anak Semar Kang. Mundur sekaligus tarik pasukan, kasih tahu Kanjeng Gusti jangan rasa khawatir, taunya kebawa Warasuti Ragen. Jadi kakang sebelum kebawa Warasuti Ragen, kakang mual mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis. Warasuti Ragen teh bakal diculik pada diri aku. Ayo tarik mundur pasukan diri kita. Baik Kang, hati-hati atuh kakang. Jangan sombong anak-anak Semar, bakal kebawa Warasuti Ragen. Ayo kamu Del, kita kejar terus mundur ini teh pasukan. Cepot dawala nalagare nggak tahu kalau patih jan menijan bakal menculik Warasuti Ragen dari angkasa. Kebetulan Warasuti Ragen lagi ada di dapur, langsung ditewak pada jan menijan. Ya inilah jan menijan yang dari angkasa seperti elang yang menyambar anak tikus. Langsung Warasuti Ragen disambar, dibawa pada jan menijan. Tolong. Aduh ayah anak bapak cepat dawala nalagarenjang. Ada apa pak? Buru balik lagi, jangan anak bapak tewas. Warasuti Ragen hilang. Yang benar pak? Bapak lagi di luar, ibu sampean di dalam, tahu-tahu ada suara ngajarin. Kayak ibu sampean tadinya ngebawa busut. Nggak disangka itu teh maling. Nggak secara terus terang, tapi ibu sampean teh diculik, dibawa anak. Ilah, aya nama teh kemana abah? Hilang, yang hilang. Busut, aki-aki boro-boro nyari duit, jagain bini dia nggak bisa. Lo boro-boro punya TV, bini apa hilang? Itu kejadiannya seperti apa sih pak? Coba ceritakan alur maupun schedule-nya. Kronologinya pak, supaya ketahuan.
nanti bisa kita susuri dari jejak-jejak kronologi goblok. Coba ceritakan ini kuncir cocang ini cocang ya sih. Jadi usil Pak, bukan apa-apa, cocang nyolokin itu. Bagaimana itu Pak? Jadi bapak tadi lagi ngeliatin anak nguber itu buta denawa. Ngerti lu reng nguber? Kalau bahasa Inggrisnya uber itu pleter, bahasa Jermannya bleding. Ulah heureuy wae atuh. Ya tepan kalau teker sedih, kalau teker kelengitan, minang kaning maneh mah udah minang kaning lagi aja. Bagaimana punya bini orang Kerawang? Ya rasa orang tua ini teh masih golongannya anak. Kalau gitu Pak, kita datang aja. Tadi pan dia ngaku asalnya dari negara Tawang Gantungan. Kalau dibawa ke negara Tawang Gantungan, kalau bukan dia yang ngebawa, ya paling juga Pak dibawa ke sanggar. Lah ngapain? Ya orang cakep makan nongkrong di sanggar jadi duit. Modalnya tibang cengar-cengir telur asin ge 5.000. Kopi pahit 5.000. Bala-bala goceng. Ilok reng. Bala-bala pe goceng. Lah pelayan mah begitu beda. Hitungannya emang enggak tapi danta. Ya kadang-kadang kopi pahit sama kacang sebungkus tahu-tahu gocap. Emang reng kata hitungannya enggak jelas. Lain yang biasa main di sanggar. Hiburan dong. Hiburan itu penting, jangan yang di rumah aja yang kita hadepin. Yang namanya perempuan mah boro-boro perempuan sanggar, perempuan rumah ke kalau nggak nabu-nabu mah bosan berantem. Apa capek? Makanya Acep mah tuh tukang saron asal nabuh lama, dia mah udah jarang balik, dirawat terus dirawat. Mukanya ke udah kayak lintah. Ayo nama kieu jangan Sunda apa Pak? Tah ke bawah cepot itu teh. Kita datang aja ke negara Amarta. Kita minta bantuan pada Juragan Pandawa 5. Maaf ini mah Pak. Kita datang minta bantuan ke Juragan Pandawa 5. Kalau dibantu, kalau kagak dibantu, kita hancurin dia punya negara. Kita rebut negara Amarta. Kalau sampai kejadian para Pandawa nggak mau nolongin orang tua, emosinya aki-aki ya gitunya mah bini hilang malah siapa ke emosi. Kita boro-boro bini hilang pan kadang-kadang pacar ada yang narik ke panas, apalagi ada yang ngebawa. Iya sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Emang Kang Udel punya pacar? Lah ada reng. Masih bener itu sama orang bule yang perutnya betato. Buset. Itu mau udah putus reng. Putus, bukan apa-apa, jajan mulu, pulsa nggak berhenti-berhenti. Ayah. Anak langsung kita ke negara Amarta di hadapan Juragan para Pandawa. Kita minta bantuan pada Juragan Pandawa 5. Sebab di negara Amarta ada Juragan Batara Kresna yang pinter raja Katanggan.
ayo tuh mangga orang susul abah sieun kunaon-naon di jalan. Gue mau ngebayangin kalau apa kejadian pendawa 5 enggak ngebantuin bapak. Bapak emosi di negara Amarta bakalnya direbut sama bapak. Bapak jadi raja, gue jadi patih, lu jadi senopati. Ngerasain juga kita kayak dari kemarin emak ada yang nyolong murun, senang kita. Buset, ada yang resep emaknya dinyolong si tolol sih. Ayo kita susul bapak kita, nanti kita nyengompor-ngomporin. Pasti ini menjuragan pendawa 5 mau tahu. Wah, gue mah nggak bisa ngebayangin reng ini wayang ramenya kayak apa tahu. Kalau gue yang nanggap ini tibang 1,5 juta gue tambahin. Sebab hujan gue main. Kalau aki-aki ngamuk nggak ada yang bisa ngalah. Lah kalau aki-aki ngamuk gimana? Coba Semar ngamuk. Nggak nyesel dan nanggap wayang ini mah dah. Kalau bisa mau yang bicara yang lain gue udah pulang-pulangin organ nanggap kita aja udah. Paling enggak murun kalau banyak yang nanggap mah mobil-mobil mah enggak kudu pusing mikirin setoran. Ah Kang Udel macam-macam. Ayo Reng, kita susul bapak kita ayah.